Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjut membahas isi buku karya Profesor Ilan Pappé yuk, yang judulnya 10 Myths About Israel atau 10 mitos tentang Israel. Seperti kita bahas di podcast sebelumnya, Dubes Israel untuk PBB, Dani Danon membacakan ayat Alkitab di sidang umum PBB dan mengatakan bahwa kitab ini adalah akte bagi negara kami. Nah, kebetulan saya juga ada bersama saya, ada sebuah kitab suci, ini terbitan Roma tahun 1947. Saya meminjamnya dari teman saya, Pak Felix Irianto Winardi. Beliau ini adalah seorang aktivis kemanusiaan ya, dan pro Palestina dan sering menulis. Dan saya sudah berdiskusi ini dengan Pak Felix, atau sebagian teman-teman menyebut beliau Romo ya, karena beliau penganut Katolik, dulu juga pernah sekolah dan sampai lulus di Seminari Kentungan Yogyakarta. Tapi beliau saat ini bukan pendeta ya. Sekarang Pak Felix aktif dalam forum kerukunan umat beragama, aktif menulis di media sosial, dan salah satu concern beliau adalah kemerdekaan Palestina. Beliau sering menulis tentang Palestina di fanpage-nya. Nanti link fanpage-nya saya tulis di deskripsi podcast ini ya. Dan mari kita simak aja rekaman dari obrolan kami. Ini Pak Felix membawakan kitab suci atau Bible. Ternyata ada peta Palestina zaman dulu ya. Ini bukunya di kitab sucinya diterbitkan tahun 38, tapi aslinya tahun 27 ya. Jadi maksudnya dicetak ulang gitu ya Pak Felix ya. Nah, ternyata peta Palestina di kitab suci ini hanya sampai ke Laut Mati. Ya, berbeda dengan peta Palestina yang kita kenal sekarang, kawasan Palestina dan Israel yang ada di UN Partition Plan tahun 47 misalnya, ya, yang diterbitkan oleh PBB itu sampai ke bawah, itu jauh dari Laut Mati masih terus ke bawah. Nah, Pak Felix, ini tuh peta apa sebenarnya? Ini tertulisnya Palestina, maksudnya apa ini? Ya, jadi di peta ini sih tidak termasuk dalam kitab suci, ya, tapi kalau mau lebih mempunyai gambaran yang lengkap, maka disediakanlah peta ini. Karena kan tidak semua orang bisa dulunya gimana sih, gitu kan? Karena situasi sekarang kan pasti berbeda, gitu. Maka itulah peta yang disediakan sesuai dengan gambaran yang ada dalam kitab suci. Itu diambil dari sana. Gitu. Oh, oke. Jadi kalau saya simpulkan gini, jadi di kitab suci banyak ayat-ayat yang bercerita yang settingnya adalah Palestina gitu. Ya. Nah, kemudian kitab suci ini dilengkapi peta supaya kalau baca bisa kebayang nih ya, yang mana nih gitu ya. Agak lebih jelas. Oke, ya. Nah, terus kalau di kitab suci ini dan berarti yang diceritakan oleh atau yang setting dalam kitab suci itu adalah kawasan ini. Kenapa kok di UN Partition Plan itu beda lagi kawasannya? Kawasan yang diserahkan kepada Israel ya? Bukan yang katanya tanah yang dijanjikan. Ya, kalau UN Partition Plan kan itu lebih politik ya. Sementara kalau kitab suci ini kan tidak bicara mengenai politik secara begitu saja, politik praktis. Ini lebih suatu share bagaimana perjalanan hidup iman dalam rangka menanggapi wahyu gitu. Itu kitab suci. Jadi standpointnya berbeda sekali. Maka agak sulit memang kalau katakan itu sekarang sesuai apa Israel yang ada, Zionis, negara Zionis yang ada sekarang itu sesuai dengan kitab suci. Susah sekali. Karena bahkan ya tadi seperti Bu Nina katakan kan posisinya sekarang itu tidak persis sama gitu, karena itu agak lebih bergeser ke selatan ya. Oke. Berarti waktu duta besar duta besar Israel untuk PBB yang Dani Yalon itu kan dia waktu itu pernah pidato di sidang umum PBB itu sambil mengutip mengutip kitab suci. Ini saya bacain terjemahannya ya. Saya dapat dari Google nih. Aku akan berikan padamu dan keturunanmu semua tanah di Kanaan untuk penguasaan selamanya. Genesis 17. Itu betul ada di kitab suci? Ya, di situ memang tidak disebutkan Genesis 17-nya ayat berapa. Tapi yang jelas kisah itu tentang kisah Abraham. Nah, kisah Abraham sendiri mulai dari bab 12.
bukan langsung ke bab 17. Nah, harus dibaca dari bab 17 bab 12 sehingga konteksnya menjadi jelas. Ya. Kalau cuma dipotong satu ayat begitu repot jadinya. Jadi itu kan nggak ada gambaran yang jelas ya. Janjinya itu seperti apa sebetulnya? Karena bukan cuma satu janji yang diucapkan itu kan, dan itu kurang lebih diulang di beberapa bab dan tidak persis sama, kata-katanya tidak persis sama gitu. Nah ini kan nggak bisa lalu dilepaskan dari konteks ya. Selalu setiap ayat untuk memahami dengan baik itu harus ada dalam konteks. Nah konteksnya itu macam-macam. Itu nanti pembahasan khusus. Ya, kalau ini dipakai sebagai dianggap sebagai hak politik, misalnya hak penguasaan atas tanah, berarti tidak tepat ya, atau bahkan salah gitu kan? Ya, karena kitab suci bukan buku politik. Nah itu garis bawahnya. Ya. Nggak bisa. Nggak bisa jadi sertifikat tanah berarti ya? Nggak bisa lah. Itu beda urusan. Ya. Karena sekali lagi kitab suci ini kan suatu refleksi ya, refleksi iman bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya dan bagaimana mereka jatuh bangun. Tuhannya di dalam kitab suci dikatakan marah, lalu baik lagi, lalu marah lagi dan sebagainya. Nah ini kan suatu seri iman. Gak bisa lalu dipakai sebagai pembenaran atas suatu entitas politik manapun. Duta Besar Israel untuk PBB itu membacakan ayat ini dan kemudian mengatakan this is dead to our land gitu, itu sebenarnya pernyataan politik kan? Iya, itu pernyataan dengan politik. Memanfaatkan kitab suci gitu kan, berarti bisa disebutkan seperti itu ya? Itu sama sejajar lah, kurang lebih sejajar atau kurang lebih mirip-mirip dengan ketika siapa itu Jenny Nanes ya, Bolivia yang membawa kitab suci masuk ke istana lalu mengatakan ya ini sekarang Tuhan sudah kembali ke istana. Waktu Evo Morales di kudeta itu ya. Nah itu kan sama ya, kitab suci untuk membenarkan bahwa dia menjadi penguasa gitu kan. Itu kita tahu itu tidak bisa dipergunakan seperti itu. Di salah satu peta ini kan ada beberapa jenis petanya ya, semuanya tentang Palestina. Nah ini ada disebutkan 12 suku. Nah itu maksudnya merujuk ke siapa tuh Pak Fer? 12 suku ini suku-suku Israel yang dulu diasumsikan atau merujuk pada 12 anak-anak Yakub yang kemudian diberi julukan Israel. Oh ya, kalau di Quran tuh Bani Israel gitu Bani ya. Israel, ya. Anak-anaknya Israel. Iya, nah, itu kan ada 12 suku, Simeon, lalu Yuda, ya saya nggak hafal 12 sukunya juga gitu. Tapi itu dan dalam kitab suci itu ditegaskan memang posisi Simeon itu di mana, Yuda di mana, Naftali di mana gitu. Oh, jadi ini tuh menggambarkan apa kayak daerah kekuasaannya ya. Jadi suku ini taruhnya di sini gitu. Nah, apakah mereka orang Yahudi Israel sekarang itu betul-betul keturunan yang ada di sini? Iya, hard to say ya. Karena kan ini kan sebetulnya kalau apakah betul keturunan Yahudi sungguh-sungguh dari 12 suku itu bagaimana harus merujuknya kan agak susah merujuknya ya atas dasar apa gitu. Apakah benar-benar nggak ada campuran? Ya ini kan menjadi. Berarti udah ribuan tahun ya. Mungkin sudah ribuan tahun gitu. Ya sekarang kan de facto di situ adalah orang-orang Arab gitu. Apakah bisa tiba-tiba diklaim loh dulu nenek moyang aku di situ gitu kan? Iya. Kan ketika tahun 70 ya itu Yerusalem dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi, ya. Itu kan terus praktis banyak yang mengungsi, tapi bukan berarti semua mengungsi, ya. Banyak yang keluar dari wilayah itu, tapi tidak semua, masih banyak yang ada di sana juga. Dan setelah mereka pergi itu kan lalu
ya orang ada mobilitas ya, mobilitas di sana, ada yang masuk, ada yang keluar juga gitu. Jadi yang pasti di sana pasti sangat homogen, bukan hanya ada satu suku. Kenapa? Ya karena sebetulnya kan mereka ini ada suku-suku bangsa yang kayak sepupuan gitulah ya. Heterogen ya. Ada ini masih hubungan kerabat dengan suku ini, suku itu ya udah tinggal bareng-bareng gitu. Itulah sebabnya ketika ada lalu berdiri negara Zionis Israel itu perlawanan juga berasal dari orang-orang Yahudi yang ada di sana sendiri kan. Karena mereka ya saya di sini udah lama kok gitu loh, udah dari dulu di sini, kenapa harus minggir gitu. Kalau baca buku buku-buku misalnya buku Clancy Smith and Smith misalnya yang isinya dokumen-dokumen tentang Middle East and Afrika, itu ada diceritakan juga bahwa kan Zionisme itu kan munculnya di Eropa sebenarnya, dan pada masa itu orang-orang Yahudi Eropa justru sedikit yang mau menerima ide ini gitu. Mereka bilang loh, ngapain harus jauh-jauh pergi, ya sudah kita di Eropa aja berusaha berasimilasi dengan sesama Eropa gitu kan. Kan kita tahu juga pada awalnya kan negara Yahudi itu punya alternatif yang mau di mana nih, gitu kan? Ada di Argentina, lalu ada di Herzl juga bilang gitu kan. Coba berikan kami tanah gitu kan, di Argentina atau Palestina ya, kayak gitu kan. Nah, tapi akhirnya kan diputuskan di Palestina yang ada sekarang ini, karena dengan demikian sebetulnya ya akan lebih mudah untuk mendukung klaim itu berdasarkan sertifikat ribuan tahun yang lalu karena berdasarkan kitab suci. Tapi kita juga tahu bahwa saat itu salah satu menteri kabinet di Inggris ya, saya lupa namanya, orang Yahudi, dia yang menjadi semacam katakanlah utusan khusus yang untuk India, ya. Nah, dia Yahudi, dia nggak setuju. Kenapa? Ya saya mau jadi orang Inggris gitu kan. Dan akhirnya ya toh berdiri juga, itu menunjukkan bahwa ini memang politik gitu ya. Ini politik yang didukung oleh kolonial. Ya. Nah, politik kolonial inilah yang kemudian membuat atau membentuk katakanlah negara Zionis Israel itu. Yang terakhir nih Pak Felix, saya tuh penasaran, Duta Besar Israel untuk PBB ini kan menyebutkan satu ayat tentang janji Tuhan kepada Ibrahim gitu. Ya saya melihat gini, Tuhan tuh nggak mungkin loh memerintahkan pengusiran ya kan, atau kezaliman gitu. Iya. Dan itu terbukti juga ya. Misalnya saya ambil contoh aja yang jelas, ketika Daud berkuasa, Daud ini kan raja yang keren lah ya. Nah, tapi dia memperlakukan suku lain itu dengan tidak layak. Maka dia ditegur, kamu nggak boleh melakukan itu. Nah, itu ada dalam kisah Daud. Ya, ini kan menunjukkan ya gimana pun orang terpilih ya nggak boleh lah, nggak boleh lalu memperlakukan orang lain seenak-enaknya, mengusir, apalagi membunuh. Ya, ini jelas nggak boleh. Dan kalau kita lihat lagi dalam 10 perintah Allah, itu kan jelas ya, jangan mencuri. Ya, ini kan mencuri, merampas itu masuk, nggak boleh. Gitu. Jadi ya yang jelas jadi benar-benar out of context ya. Ketika dia memanfaatkan ayat ini untuk menjustifikasi penjajahan Israel di Palestina, gitu, pengusiran dan lain-lain. Dan ayat itu yang dikutip oleh Duta Besar Israel untuk PBB itu tuh juga bisa diterjemahkan dengan sedikit berbeda. Nah ini kan, karena kalau udah masuk terjemahan kan akhirnya masuk tafsir ya. Nah ini kan ya repot kalau dipaksakan begitu. Dan jelas nggak mungkin lah kitab suci dipergunakan untuk
membenarkan sesuatu, padahal di dunia ini kan tidak semuanya orang Yahudi, tidak semuanya juga mengenal kitab suci sebagaimana yang ada dikenal oleh umat Yahudi atau oleh umat Kristen juga. Ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada apalagi kebatinan, ya, ada agama Jawa Sunda juga. Ini kan kitab sucinya beda-beda. Lalu atas dasar apa kok saya harus bawa kitab suci saya untuk membenarkan sesuatu yang terkait dengan banyak pihak yang sangat berbeda-beda? Itu nggak masuk akal. Oke, ya terima kasih banyak Pak Felix sudah memberikan pencerahan ini mengenai salah satu isu penting dalam pembahasan mengenai Palestina Israel. Oke, semoga bermanfaat ya. Kita lanjutkan lagi pembahasannya di podcast berikutnya mengenai bagaimana Zionis memanfaatkan agama untuk kejahatan mereka. Assalamualaikum.